Halo Bapak dosen dan teman-teman yang lainnya. Teori keadilan, persaingan, dan kerjasama. Jadi di sini seperti yang ada di slide, ada 4 anggota kami. Yang pertama saya sendiri, Dinan Wahyudi, selanjutnya ada Krisna Gunawan, ada Putu Yuskarnaya, dan yang terakhir ada Komang Sudiartana. Untuk yang pertama akan dimulai oleh Yus sendiri. Oke, baik. Saya akan memulainya melalui dari latar belakang. Hampir semua orang ekonomi mengasumsikan bahwa semua orang secara eksklusif mengejar kepentingan materialnya sendiri dan tidak peduli tentang tujuan sosial. Dalam bukti substansial yang menunjukkan bahwa motif keadilan mempengaruhi perilaku banyak orang. Hasil empiris menurut Taylor 1986 misalnya menunjukkan bahwa pelanggan memiliki perasaan yang kuat tentang keadilan. Keputusan penetapan harga jangka pendek perusahaan yang dapat menjelaskan mengapa beberapa perusahaan tidak sepenuhnya mengeksploitasi kekuatan monopoli mereka. Alasan utama penolakan perusahaan untuk memotong upah dalam RES. Ketakutan bahwa pekerja akan menganggap pemotongan gaji sebagai tidak adil, yang pada gilirannya diharapkan akan mempengaruhi pekerja moral secara negatif. Ada juga banyak eksperimen perundingan bilateral yang terkontrol dengan baik yang menunjukkan bahwa sebagian kecil dari subjek yang tidak dapat diabaikan hanya peduli dengan hasil materi. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa pertimbangan keadilan agak tidak penting, misalnya di pasar eksperimental yang kompetitif dengan kontrak lengkap, di mana barang homogen yang terdefinisi dengan baik diperdagangkan. Hampir semua subjek berperilaku seolah-olah mereka hanya tertarik dengan hasil materi mereka. Teori ketidakadilan adil dan komparatif, serta pola perilaku kompetitif dan tidak kooperatif dapat dijelaskan dalam kerangka kerja yang koheren bahwa heterogenitas preferensi berinteraksi dalam cara-cara penting dengan lingkungan ekonomi. Kami menunjukkan khususnya bahwa lingkungan ekonomi menentukan tipe preferensi yang menunjukkan untuk perilaku yang berlaku dalam keseimbangan. Misalnya bahwa dalam kondisi persaingan tertentu, satu pemain yang benar-benar egois dapat mendorong sejumlah besar pemain yang sangat tidak adil untuk berperilaku yang sangat egois juga dalam kondisi tertentu untuk menyediakan barang publik. Pemain egois tunggal mampu mendorong semua pemain lain untuk berkontribusi atau mengikutinya. Model sederhana dari pertemuan perpindahan. Seorang individu tidak adil jika tidak menyukai hasil yang dianggap tidak adil. Definisi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan sulit bagaimana individu mengukur atau merasakan keadilan hasil. Penilaian keadilan tidak dapat dihindari didasarkan pada semacam hasil referensi netral. Hasil referensi yang digunakan untuk mengevaluasi situasi tertentu adalah produk dari proses perbandingan sosial yang rumit. Menurut Engel dan Welly misalnya menunjukkan bahwa pertimbangan hasil relatif merupakan kendala penting untuk struktur upah internal perusahaan. Menurut Check dan Oswald tahun 1996 menunjukkan bahwa pendapatan perbandingan memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan kerja secara keseluruhan. Mereka membangun tingkat pendapatan perbandingan untuk sampel acak sekitar 10.000 orang Inggris dengan menghitung persamaan pendapatan standar. Persamaan penghasilan ini menentukan upah yang diperkirakan atau yang diharapkan dari seorang individu untuk karakteristik sosial ekonomi tertentu. Kerugian dan keuntungan ketidakadilan menurut Lowenstein, Townsend, dan Besserman 1989 juga memberikan bukti kuat akan pentingnya hadiah relatif. Memperkirakan bagaimana imbalan materi relatif memasuki fungsi utilitas seseorang. Hasil menunjukkan bahwa subjek
menunjukkan keengganan yang kuat dan kuat terhadap ketidaksetaraan yang merugikan. Untuk pendapatan yang diberikan sendiri X, subjek memberikan peringkat hasil di mana orang pembanding menghasilkan lebih dari X, jauh lebih rendah dari hasil dengan imbalan materi yang sama. Banyak subjek juga menunjukkan keengganan terhadap ketidaksetaraan yang menguntungkan, meskipun efek ini tampaknya secara signifikan lebih lemah daripada keengganan terhadap ketidaksetaraan yang tidak menguntungkan. Baik, selanjutnya materi yang kedua dilanjutkan oleh teman rekan saya, yaitu Didan Wahyudi. Waktu dipersilakan. Jadi selanjutnya yaitu mengenai ultimatum game, kompetisi proposer, dan kompetisi responder dalam permainan pasar. Next. Jadi yang pertama ultimatum game. Jadi secara umum, ultimatum game ini merupakan sebuah permainan untuk menguji perilaku manusia tentang keegoisan atau ketidakrasionalan mereka. Game ini menggunakan dua buah subjek atau pemain. Yang pertama yaitu proposer sebagai pemain awal, dan yang kedua, pemain kedua disebut dengan responder. Tugas proposer itu sendiri yaitu membuat sebuah tawaran kepada responder. Tugas responder itu sendiri yaitu untuk menerima dan menolak tawaran dari proposer. Next. Suatu ketika, proposer dan responder diberi uang sebesar Rp100.000 dan harus membaginya. Proposer akan memberikan tawaran kepada responder. Responder bebas memilih deal atau tidak deal. Pada saat itu, proposer menawarkan pembagian sebesar Rp40.000 kepada responder. Bila responder menerima tawaran tersebut, maka proposer mendapat bagian sebesar Rp60.000. Namun bila responder menolak, maka keduanya akan mendapatkan nilai 0 atau sebesar Rp0. The ultimatum game ini dikatakan menarik karena kecenderungannya proposer akan menawarkan jumlah yang sangat kecil kepada responder. Namun hal tersebut tidak demikian. Kenyataannya di beberapa penelitian, teori tersebut tidak berjalan. Hal ini dapat disebutkan bahwa the ultimatum game cenderung menunjukkan bahwa orang peduli tentang keadilan atau fair, dan mereka berperilaku secara saling berbalasan. Next. Begitu pula yang dinyatakan oleh Nock di tahun 2000, beliau menyatakan bahwa dalam ultimatum game, kebanyakan para proposer membuat penawaran berdasarkan rasa keadilan atau fairness. Hal ini dilakukan untuk menjaga reputasi mereka. Andreoni di tahun 2003 dan Rand di tahun 2013 juga menyatakan bahwa rasa keadilan atau fairness itu sendiri merupakan faktor yang dominan mempengaruhi penawaran dibuat oleh proposer. Rasa keadilan ini digambarkan lewat porsi pembagian yang mendekati angka seimbang atau 50-50, 50% berbanding 50%. Next. Selanjutnya kompetisi proposer dalam permainan pasar. Game ini merupakan bagian dari game ultimatum game, di mana kompetisi tambahan ini adanya para pengusul dan pembatasan penting atas tindakan responden tunggal. Dalam permainan ini, sejumlah pengusul secara bersamaan membuat penawaran kepada satu responden yang dibatasi untuk menerima atau menolak tawaran tertinggi. Jika dia menerima tawaran itu, salah satu pengusul dari penawaran itu dipilih secara acak, dan mereka membagi kelebihannya, sementara yang lain mendapatkan nilai 0 atau 0 hadiah. Next. Kalau tadi kompetisi proposer dalam permainan pasar, maka ini kebalikannya. Di sini, menurut Merchant dan Ruller di tahun 97 menyatakan bahwa dalam permainan ini, satu pengusul mengajukan penawaran kepada sekelompok responden yang secara bersamaan menerima atau menolaknya. Kesimpulan game teori ini yaitu mengenai bagaimana seorang konsumen atau responder dalam mengatakan keputusan mereka pada penawaran yang diberikan. Dalam sebuah kelompok, kecenderungan responder adalah mengenai tentang kerjasama dan kepedulian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krishna. Baik, materi selanjutnya yaitu materi 3.4, persaingan dan keadilan. Gambar dikirim merupakan gambaran secara nyata dalam persaingan dunia kerja menunjukkan bahwa ada prinsip yang lebih umum di tempat kerja
yang bertanggung jawab atas peran pertimbangan keadilan yang sangat terbatas dalam lingkungan kompetitif. Pengamatan penting dalam persaingan ini bahwa tidak ada pemain atau pekerja individu yang dapat memaksakan hasil yang adil. Mengingat bahwa bagaimanapun juga akan ada ketimpangan dari setiap pengusul yang memiliki insentif kuat untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya atau pekerja untuk mengubah sebagian dari ketidaksetaraan itu menjadi keuntungannya dan untuk meningkatkan hasil keuangannya tersendiri. Kesimpulannya yaitu tidak ada pekerja saya ulangi kesimpulannya dari gambar tersebut, yaitu tidak ada pekerja individu yang dapat memaksa hasil yang tidak adil dan meningkatkan keuntungannya. Jadi akan ada para pesaing untuk pekerja yang akan bekerja sama untuk meningkatkan keuntungannya dan menjadi sebuah ketidakadilan dan mendapatkan keuntungannya yang lebih. Next. Oleh karena itu, bahkan kembali. Oleh karena itu, bahkan pesaing atau pekerja yang sangat tidak menyukai ketidakadilan mencoba untuk mengubah dari bagian dari ketidaksetaraan yang tidak terhindarkan dengan risiko menerima upah atau gaji yang rendah dari pesaing lainnya. Dengan demikian, hasil yang tidak adil oleh pekerja yang membuat ketidaksetaraan itu penting menurutnya dalam keseimbangan. Next. Selanjutnya, upah kerja yang rendah terhadap pekerja. Gambar di samping merupakan fakta penolakan pekerja terhadap tawaran upah rendah karena akibat dari ketidakadilan dan kesetaraan terhadap sesama pekerja. Pekerja memiliki keleluasaan atas upaya kerja mereka. Oleh karena itu, suatu perusahaan mungkin enggan menawarkan upah rendah kepada pekerja yang bersaing untuk mendapatkan pekerja jika pekerja atau buruh yang dipekerjakan memiliki kualitas produktif kerja yang sangat rendah. Sebagai konsekuensinya, pertimbangan keadilan dapat memunculkan kekakuan upah dan pengangguran secara massal. Next. Baik, materi yang keempat, kerjasama dan permainan kerjasama pembalasan. Kerjasama adalah keseimbangan jika kedua pemain mencapai tujuannya. Pada bagian ini merupakan kondisi di mana kerjasama dapat berkembang di hadapan ketidakadilan atau ketidaksetaraan. Ini menunjukkan bahwa keengganan ketidakadilan meningkatkan prospek kerjasama sukarela. Namun, jika hanya satu pemain atau satu pekerja yang memenuhi kondisi ini, maka akan terjadi pembelotan kedua pemain atau pekerja. Pemain atau pekerja individu dapat berkontribusi hanya jika mereka cukup peduli tentang ketimpangan untuk keuntungan mereka, tetapi tidak terlalu banyak mengetahui tentang ketidaksetaraan yang merugikan. Next. Di sisi lain, dengan hukuman, semua pemain akan berkontribusi jika adanya kelompok penegak kooperatif kondisional. Semakin penegak ini peduli tentang ketidaksetaraan yang merugikan, semakin baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Komang Sudiartana. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang prediksi di seluruh permainan. Yaitu pada bagian ini kami menguji apakah distribusi parameter yang konsisten tanda dengan pengamatan eksperimental dalam permainan ultimatum konsisten dengan bukti eksperimental dari game lain. Bukan tujuan kami di sini untuk menunjukkan itu teori kami konsisten dengan 100% dari pilihan individu. Tujuannya adalah alih-alih menawarkan beberapa wawasan awal tentang apakah teori kita
konsisten dengan bukti kuantitatif dari beberapa permainan. Biasanya frekuensi yang jauh lebih besar dari populasi bersikeras mendapatkan setidaknya 1/3 dari surplus yang menyiratkan nilai yang sama dengan 1. Ini adalah setidaknya 30% dari populasi bahwa mereka siap untuk memberikan suatu dolar jika ingin mengurangi hasil lawan mereka sebesar $2 lainnya. Dari subjek bersikeras untuk mendapatkan setidaknya 1/4. Dan akhirnya tersisa 30% dari subjek tidak terlalu peduli dengan ketidaksetaraan dan dengan senang hati menerima tawaran positif atau apapun. Next is. Dengan perilaku yang diamati di game lain, jelas kami tidak punya permasalahan menjelaskan bukti tentang permainan pasar dengan kompetitif pengusul. Setiap distribusi dan menghasilkan hasil kompetitif yang diamati oleh Rove pada tahun 1991 dalam semua percobaan. Demikian pula dalam permainan pasar dengan persaingan responden. Dari proporsi 3 bahwa jika ada setidaknya satu responden yang tidak peduli ketidaksamaan yang tidak menguntungkan, maka ada hasil keseimbangannya yang unik yang sama dengan 0. Dengan 5 responden dalam bentuk percobaan oleh Goodmarch dan Rowley pada tahun 1997 dan dengan distribusi tipe, probability bahwa setidaknya ada satu permainan seperti itu tidak di setiap kelompok diberikan oleh ini kira-kira konsisten dengan fakta bahwa 71% permainan penerima tawaran 0 dan 9% memiliki ambang penerimaan pada periode akhir. Pertimbangan dengan sekarang game yang bagus untuk umum. Kita sudah tahu dari diskusi tentang usulan 4 pada bagian 4 bahwa sangat sulit untuk keluar dari kondisi yang menjamin keberadaan keseimbangan yang unik dengan mengendaraan bebas penuh. Karena itu, kita harus memperhatikan bahwa rata-rata hampir semua individu sepenuhnya cacat. Dan kesimpulannya pada akhir eksperimen, yang paling menarik pada perspektif teori kami adalah game publik baik dengan hukuman. Sementara di game tanpa hukuman, sebagian besar subjek bermain dengan pembelotan total sebagian kecil dari 82,5% bekerja sama sepenuhnya dalam permainan dengan hukuman. Baik, next. Yang selanjutnya yaitu permainan diktator dan pertukaran hadiah, yang dimana bagian sebelumnya telah menunjukkan bahwa model kami yang sangat sederhana dari ketidaksetaraan linear konsisten dengan fakta terpenting dalam ultimatum pasar dan game kerja sama. Salah satu masalah dari pendekatan kami adalah bagaimana bahwa itu menghasilkan juga prediksi ekstrim di beberapa game lainnya, seperti game diktator. Diktator permainan adalah permainan 2 orang yang harus dibuat oleh pemain 1, dan sebuah keputusan pemain 1 harus memutuskan bagian apa dari jumlah yang diberikan uang untuk diteruskan ke pemain 2. Untuk bagian tertentu, hadiah uang diberikan oleh X1 dan X2. Masing-masing jelas model standar memprediksi sebaiknya dalam studi eksperimental Freud de et al. Pada tahun 1994 hanya tentang 20% subjek memilih. Dalam studi Andreoni dan Miller pada 1995, distribusi saham sebagai bimodal tetap lebih membebani atau ekstrim. Next. Penting untuk dicatat bahwa ketidaksamaan non-linear tidak mempengaruhi kualitatif
menghasilkan game lain yang kami pertimbangkan. Ini mudah di pasar permainan dengan mengusulkan atau kompetitif responden. Itu dalam konteks pengusulan persaingan ada hasil keseimbangan unik di mana responden menerima seluruh keuntungan dari pedagang terlepas dari jumlah yang berlaku, ketidakadilan, keengganan, dan demikian itu juga tidak masalah apakah ketidaksetaraan linear atau non-linear memang menang. Demikian juga di bawah persaingan responden ada yang unik hasil equilibrium di mana pengusulan penerimaan seluruh surplus jika ada setidaknya satu responden yang tidak peduli tentang ketidaksetaraan yang merugikan. Proporsi ini berlaku terlepas dari apakah ketidaksamaan penolakan dari responden linear dengan tanpa hukuman, tanpa permainan barang publik dengan hukuman. Misalnya, keberadaan ketidaksamaan non-linear jelas tidak membatalkan keberadaan keseimbangan dengan kerjasama penuh. Itu hanya membuat kondisi untuk adanya keseimbangan seperti ini, yaitu kondisi di mana sedikit lebih rumit. Next. Dan jika semua permainan murni memaksimalkan uang, prediksi untuk game ini adalah mudah. Karena pekerja yang dipilih selalu memilih upah minimum. Permainan runtuh menjadi permainan kompetitif responden dengan keuntungan dari perdagangan sama dengan fee. Dalam equilibrium, perusahaan menghasilkan fee dan W sama dengan 0. Namun karena adanya banyak kombinasi yang akan membuat perusahaan dan yang dipilih pekerja lebih baik, sangat kontras dengan prediksi ini, dan juga sangat kontras untuk apa yang diamati di bawah persaingan responden tanpa pilihan usaha. Dari sudut pandang model, fakta kuncinya adalah dengan memvariasikan pilihan supaya pekerja yang dipilih secara acak memiliki kesepakatan untuk mempengaruhi perbedaan. Jika pengaruh penawaran upah rendah sehingga berlaku layak tingkat usaha, pekerja yang dipilih akan selalu memiliki upaya minimum. Namun jika perusahaan menawarkan upah tinggi, sehingga pada ketimpangan memegang pekerja yang menolak ketidakadilan dengan cukup tinggi, saya bersedia untuk meningkatkan E di atas. Selain itu, dengan adanya ketidaksamaan non-linear, upah lebih tinggi akan dengan tingkat upaya yang lebih tinggi. Alasannya adalah dengan meningkatkan upaya pekerja dapat bergerak ke arah hasil yang lebih adil. Jika model kita adalah mampu menjelaskan kekakuan upah yang terlihat dalam game pertukaran hadiah, karena kehadiran pekerja yang menolak ketidakadilan menghasilkan korelasi positif antara upah dan usaha. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan dengan mengeksploitasi kompetisi di antara para pekerja. Sebaliknya, ia memiliki insentif untuk membayar upah efisiensi di atas tingkat kompetitif. Baik. Yang selanjutnya, next, Yus. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami tutup dengan Pama Santi. Om Santi Santi. Om Santi.